Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safira Alia Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2301511039. Saya dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Video ini saya buat bertujuan untuk menuntaskan proyek dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar yang diampu oleh Profesor Dr. Dr.H. Inengah Kertabesung, MSI, dengan tema pencemaran lingkungan. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai Bali darurat sampah, hingga menyandang status pulau plastik. Di balik keindahan pariwisatanya, rupanya Bali belum usai dengan permasalahan sampah, terutama di kawasan perairan, baik di sungai dan pantainya. Terjadinya penumpukan sampah diperkirakan karena ulah dari wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Kajian Bali Partnership mencatat bahwa wisatawan yang berkunjung ke Bali menghasilkan sekitar 3,5 kali lipat sampah lebih banyak dibandingkan dengan penduduk setempat. Akibatnya, kini Bali menyandang status darurat sampah. Bahkan hingga dijuluki sebagai pulau plastik. Catatan dari kajian Bali Partnership menyatakan bahwa 452 ton sampah bocor ke saluran air setiap harinya. Sedangkan lebih dari 32.000 ton sampah plastik tercecer setiap harinya. Plastik yang tercecer ini berpotensi menjadi limbah mikroplastik yang bisa masuk ke dalam rantai makanan manusia. Selain teknologi pengolahan sampah yang belum mumpuni, kelaziman masyarakat membuang sampah ke sungai atau pantai menjadi penyebab utama Bali darurat sampah. Mayoritas sampah yang bocor ke saluran air adalah sampah plastik sekali pakai. Sampah yang memenuhi kawasan perairan, terutama pantai, bukan hanya dihasilkan dari warga lokal dan wisatawan yang sedang berlibur ke Bali saja. Namun, ada kemungkinan datangnya sampah-sampah di laut tersebut berasal dari kota besar Jakarta. Semakin memprihatinkannya permasalahan sampah plastik di laut Indonesia, membuat Indonesia kini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar di dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, total sampah nasional sebesar 68,5 juta ton, di mana 11,6 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik pada tahun 2022. Berikut adalah data konkret dari 5 negara yang bertanggung jawab akan sampah plastik di lautan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Antara lain, 1. Membawa tas belanja sendiri.
Membawa tas belanja sendiri saat berbelanja atau berpergian adalah cara termudah untuk mengurangi sampah pribadi. Kemudian yang kedua, membawa botol air atau tumbler sendiri. Daripada membeli air kemasan, lebih baik siapkan air minum dari rumah menggunakan botol air atau tumbler. Membawa botol air sendiri juga bisa menghemat uang. Selanjutnya, yang ketiga, mengurangi penggunaan sedotan plastik. Penggunaan sedotan stainless steel merupakan langkah progresif untuk mencegah sampah plastik. Yang keempat, mendukung penggunaan plastik sampah ramah lingkungan. Ada banyak cara untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan penggunaan plastik sampah ramah lingkungan. Misalnya, plastik berbahan singkong yang mudah larut dan aman bagi lingkungan. Selanjutnya yang kelima, mendukung upaya pengolahan sampah. Mendukung upaya pengolahan sampah dapat membantu mengurangi sampah plastik. Misalnya, sebagian orang membuat tas dari sampah plastik yang telah diolah dan dibersihkan, sehingga menjadikan sampah plastik lebih berharga dan mencegahnya mencemari lingkungan. Selanjutnya yang keenam, membawa peralatan makan sendiri. Membawa peralatan makan sendiri, seperti sendok dan garpu, dapat mengurangi penggunaan peralatan makan plastik dan menjaga lingkungan. Lalu yang ketujuh, mendukung penggunaan plastik biodegradable, yaitu plastik biodegradable adalah jenis plastik yang dapat terurai secara alami. Mendukung penggunaan plastik jenis ini dapat membantu mengurangi sampah plastik tentunya. Kemudian yang kedelapan, mengurangi penggunaan kemasan plastik. Mengurangi penggunaan kemasan plastik dapat membantu mengurangi sampah plastik. Misalnya, beberapa toko sudah mulai menghilangkan kemasan plastik dan menggunakan kertas atau kain sebagai kemasan penggantinya. Lalu yang kesembilan, mendukung penggunaan wadah yang dapat digunakan kembali. Mendukung penggunaan wadah yang dapat digunakan kembali dapat mengurangi sampah plastik. Misalnya, beberapa toko sudah mulai menggunakan wadah yang dapat digunakan secara berulang kali untuk makanan dan minuman dibandingkan wadah plastik yang sekali pakai saja. Lalu yang terakhir, yaitu yang ke-10, meningkatkan kesadaran masyarakat, di mana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah plastik dapat membantu mengurangi sampah plastik. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan, media sosial, dan cara-cara lainnya. Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara konsisten dan penuh kesadaran oleh seluruh lapisan masyarakat, tak hanya di Bali saja, tetapi dari Sabang hingga Merauke, pada akhirnya Indonesia akan dapat mengurangi sampah plastik dan mencegah pencemaran lingkungan lebih lanjut, terutama di lingkungan perairan seperti sungai dan pantai.